Punten mun bade ka Sukabumi teh kali mananya? Bulan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap tempat adalah unik. Ini sebuah tagline yang saya yakini setiap kali mengunjungi suatu tempat. Terlebih lagi tempat yang baru. Demikian pula yang saya pikirkan ketika saya menjejakkan kaki di kota Gorontalo. Sebenarnya saya sudah pernah mengunjungi kota ini beberapa tahun yang lalu, namun hanya sekilas saja. Jadi belum banyak kesan yang saya capture dari kota ini. Hawa panas langsung terasa di tengah hari ketika saya mendarat di Bandara Jalaluddin Gorontalo. Pada waktu pertama kali datang ke sini, seorang rekan di Gorontalo pernah berkelakar bahwa musim di Gorontalo hanya ada dua, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Dan ungkapan itu pula yang terucap kembali oleh rekan saya yang lain saat saya tiba di sini. Memang panas sekali cuaca di sana pada hari itu. Sepertinya saat itu sedang musim panas sekali, dengan sinar matahari yang terik membakar kulit. Maklum saja, wilayah Gorontalo memang dekat sekali dengan garis khatulistiwa. Kota Gorontalo adalah ibu kota dari provinsi dengan nama yang sama, yaitu Provinsi Gorontalo, sebuah wilayah pemekaran dari Sulawesi Utara. Kota Gorontalo merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain kota Makassar dan Manado, serta merupakan kota terbesar di kawasan Teluk Tomini. Juga merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di kawasan Indonesia Timur selain Ternate dan Bone. Karena itulah Buya Hamka pernah menyebut kota ini sebagai Serambi Madinah. Kota Gorontalo sendiri tampak tidak terlalu besar dengan lalu lintas yang moderat. Dibilang sepi, enggak. Ramai banget juga tidak. Setidaknya itulah kesan yang saya tangkap ketika saya melakukan hal yang sering saya lakukan ketika sedang mengunjungi daerah lain, yaitu berjalan kaki menyusuri kota untuk mengetahui suasana dari dekat. Jadi kalau kata orang sini, musim di Gorontalo itu cuma ada dua, musim panas dan musim panas sekali. Jadi kebayangkan kalau siang-siang di Gorontalo itu panasnya kayak gimana. Makanya kalau sore-sore ini waktu yang tepat lah buat jalan-jalan. Satu hal yang sangat dominan yang saya temukan di jalanan kota Gorontalo adalah keberadaan bentor. Bentor ini adalah akronim dari becak motor, atau versi lain menyebutkan bendi motor. Dan Anda akan menemukan benda ini di seluruh penjuru kota. Mereka ada di mana-mana, di gang-gang kecil maupun di jalanan utama. Sebenarnya ada beberapa kota lain di Indonesia yang mengenal moda transportasi bentor dengan variasi yang berbeda. Di Sumatera, seperti di Aceh atau Medan, bentor adalah sebuah sepeda motor utuh yang ditempelkan kabin penumpang di sampingnya. Nah, di Gorontalo, bentuk bentor secara keseluruhan adalah seperti becak pada umumnya, dengan kabin penumpang di depan dan pengemudi di belakang. Hanya saja, karena ini bentor, bentuk bodinya benar-benar hybrid berupa kabin penumpang di bagian depan yang disambungkan dengan setengah bodi sepeda motor di bagian belakang. Menurut saya ini modifikasi yang benar-benar niat banget. Saya sendiri tidak tahu apakah modifikasi seperti ini diperbolehkan secara resmi. Tapi yang jelas, keberadaan bentor-bentor ini sudah ada sejak lama. Bahkan terus bertambah jumlahnya sehingga merajai jalanan kota Gorontalo.
Masyarakat Gorontalo sendiri mengemari bentor karena dapat sampai di tujuan dalam waktu yang singkat, serta dapat dimuati oleh lebih banyak penumpang daripada becak konvensional. Dan ada satu lagi hal yang menarik. Di Gorontalo sini kan sudah tersedia layanan ojek online. Umumnya kalau kita pesan ojek motor di aplikasi, maka nanti yang akan datang di hadapan kita adalah sebuah sepeda motor. Nah, kalau Anda pesan ojek online di Gorontalo, maka kemungkinan besar yang akan datang pada Anda adalah sebuah bentor, walaupun yang Anda pilih adalah ojek motor. Nah, untuk memastikannya, keesokan harinya saya mencoba sedikit menikmati city tour di sore hari dengan memesan ojek online. Dan benar saja, tidak terlalu lama setelah saya menekan tombol order, muncul sebuah bentor yang datang menjemput. Sebenarnya konon katanya banyak juga driver ojek online yang menggunakan sepeda motor biasa dalam melayani penumpang. Tapi kalau mau dapat ojek sepeda motor ini, Anda harus konfirmasi dulu via chat. Karena menurut seorang teman yang warga lokal, memang ojek bentor ini lebih diminati masyarakat. Nah itu tadi guys. Jadi kalau di Gorontalo kita kalau pesan Gojek, jadi kemungkinan besar akan dapatnya itu tuh bentor. Sore itu saya mendatangi salah satu spot pusat kota Gorontalo, tepatnya di lapangan Taruna Remaja. Sebuah spot kuliner, tempat bermain, dan pusat aktivitas olahraga. Tapi tidak hanya itu, lapangan ini juga sekaligus berfungsi sebagai pengingat sejarah bagi masyarakat setempat dengan adanya monumen pahlawan nasional Nani Wartabune. Tapi siapa itu Nani Wartabune? Nah ini guys ya, jadi di belakang saya ini ada patung pahlawan nasional dari Gorontalo. Beliau adalah Nani Wartabune. Nama Nani Wartabune mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, khususnya di luar Sulawesi. Namun Nani Wartabune adalah salah seorang tokoh sentral pejuang revolusioner kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Semasa hidup, beliau aktif berorganisasi dan berjuang melawan kolonialisme pada masa perjuangan kemerdekaan. Dan puncaknya adalah apa yang terjadi pada tanggal 23 Januari 1942 yang merupakan momen bersejarah bagi rakyat Gorontalo. Karena pada saat itulah dikumandangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanah Gorontalo. Ya, Anda tidak salah dengar. Bisa dibilang proklamasi kemerdekaan di Gorontalo sudah dilaksanakan 3 tahun lebih awal sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mungkin kita belum pernah menemukan ini dalam pelajaran sejarah. Namun memang demikianlah faktanya. Tanggal tersebut belakangan dikenal sebagai Hari Patriotik 23 Januari 1942, di mana pada hari itu proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Nani Wartabune di halaman kantor pos Gorontalo. Dari lapangan Taruna Remaja, saya masih sempat berkeliling sebentar berjalan kaki ke arah pusat kota. Sebelum pada akhirnya saya memutuskan kembali ke tempat saya menginap dengan lagi-lagi memesan ojek online. Ojek yang berwujud bentor tepatnya. Anjas ya. Berjalan kaki menjelajahi kota membuat perut pun jadi keroncongan. Selain menjelajahi tempat-tempat baru, menjelajahi kekayaan kuliner lokal adalah salah satu hal yang seru apabila sedang bepergian di luar daerah. Sebenarnya saya tidak terlalu banyak mencoba kuliner lokal Gorontalo. Tapi salah satu hal yang saya ketahui adalah
Masakan Gorontalo banyak didominasi dengan aneka olahan hasil laut dengan rempah-rempah yang pedas. Di hotel tempat saya menginap, saya sempat mencoba beberapa hidangan lokal yang disajikan, seperti binte biluhuta. Dalam bahasa Gorontalo, binte berarti jagung dan biluhuta artinya disiram. Sesuai dengan namanya, binte biluhuta adalah makanan berbahan dasar jagung yang disajikan dengan cara disiram dengan kuah. Biasanya disajikan juga dengan beberapa kondimen seperti ikan tongkol suwir, serta sayur-sayuran dengan pelengkap berupa sambal pedas dan perasan jeruk nipis. Selain binte biluhuta, ada pula ilabulo, sebuah hidangan berbalut daun pisang yang awalnya saya kira sebuah jajanan pasar dengan rasa yang manis. Tapi setelah mencicipi makanan ini, saya cukup tercengang karena ternyata makanan ini mempunyai cita rasa asin gurih dan pedas. Jadi ilabulo ini berbahan dasar tepung sagu dengan bumbu pedas ditambah dengan berbagai bahan pelengkap yang konon melambangkan persatuan dan kesatuan di antara perbedaan. Satu lagi hidangan khas Gorontalo adalah sate Gorontalo. Sate Gorontalo ini berbeda dengan sate yang biasa kita kenal yang berbahan dasar daging ayam, kambing, atau sapi. Sate Gorontalo ini berbahan dasar ikan tuna, sehingga sering disebut juga sate tuna. Sate tuna ini diciptakan oleh masyarakat Gorontalo awal mulanya karena melihat begitu melimpahnya hasil tangkapan ikan tuna di pesisir pantai selatan. Saking melimpahnya tangkapan ikan tuna di sini, maka hidangan sate tuna ini termasuk mudah dijumpai di rumah-rumah makan di Gorontalo. Sejauh ini baru itu saja hidangan khas Gorontalo yang sempat saya coba. Pastinya masih banyak hidangan khas lain yang menarik dengan cita rasa yang tidak kalah unik. Mungkin Anda yang berdomisili di Gorontalo bisa memberikan rekomendasi di kolom komentar. Siapa tahu di kesempatan lain saya berkesempatan untuk datang kembali dan mencoba kuliner-kuliner lain khas Gorontalo. Ya, itu saja city tour saya kali ini di kota Gorontalo. Bila Anda rasa video ini bermanfaat, boleh subscribe, like, dan komen apabila Anda berkenan. Di video selanjutnya, masih di Gorontalo, saya akan mengajak Anda untuk bertualang ke atas bukit, menjelajahi sebuah komplek benteng bersejarah dengan view yang cakep banget di kota ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di channel Mas Anjas.